Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 9 November 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Liciknya Hati Manusia. Liciknya hati manusia. Firman Tuhan terambil dalam Matius 26 ayat yang pertama sampai dengan kelima. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya, "Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan." Pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan orang-orang bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas, dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Tetapi mereka berkata, "Jangan pada waktu perayaan, sebab jangan timbul keributan di antara rakyat." Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar kebenaran firman Allah, betapa liciknya hati manusia jika mereka tidak diterangi dan diubahkan dan dipertobatkan lewat firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Liciknya hati manusia, dan kita bertemu pada bagian ini. Kita bertemu dengan yang namanya orang-orang yang punya rencana untuk membinasakan Tuhan Yesus. Siapa yang dikatakan dalam firman Tuhan ini? Pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas. Mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Kita tahu dikatakan di sini yaitu imam-imam kepala. Kalau yang namanya imam tentu urusannya adalah dengan agama. Kalau yang namanya dengan agama tentu urusannya dengan tindakan dan perilaku orang-orang yang mengatasnamakan Tuhan. Dan dikatakan tua-tua bangsa Yahudi. Jadi mereka yang dituakan, mereka yang dianggap sebagai kepala, tetapi dalam kehidupannya ada niat yang paling luar biasa dari semenjak kedatangan Yesus adalah untuk menangkap, membinasakan, memenjarakan, dan menyalibkan Yesus. Apa tipu muslihat yang dilakukan di sini? Yaitu dikatakan jangan dilakukan pada waktu perayaan Paskah, karena itu akan menimbulkan keributan di antara rakyat. Jadi orang yang licik itu dia akan cari waktu yang tepat. Bagaimana kemudian untuk membinasakan? Waktu yang tepat untuk bisa mencari resiko yang terkecil. Atau waktu seseorang lengah, waktu seseorang kemudian sedang tidak dalam keadaan terpancing. Maka itu yang disebut dengan kelicikan. Itu yang disebut dengan tipu muslihat. Itu tipu muslihat. Orang-orang yang namanya imam-imam kepala, mereka yang disebut dengan tua-tua orang Yahudi. Seharusnya mereka yang paling paham tentang kebenaran firman Allah. Dan mereka membaca Taurat, mereka membaca begitu banyak kitab-kitab dalam perjanjian sebelumnya yang ada di dalam Alkitab, dalam perjanjian lama. Mereka bukannya tidak paham. Kalau kita belajar sahabat seperjalanan, orang yang baca firman Tuhan, tidak selalu dia bisa diterangi oleh firman Tuhan. Kalau sewaktu membaca firman Tuhan, dia tidak membuka hatinya. Sewaktu membaca firman Tuhan tetap di dalam keberdosaan yang tetap dipegang dan dilakukannya. Maka firman Tuhan tidak menghidupi dirinya. Tapi firman Tuhan diperalat oleh imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi untuk kepentingan pribadi. Dengan demikian sahabat seperjalanan, kalau kita belajar dan kita kemudian kecewa dengan para pejabat-pejabat rohani, kecewa dengan pendeta, kecewa dengan gereja. Kenapa berbuat demikian? Mereka termasuk kelompok-kelompok yang disebut dengan imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi. Mereka mempelajari firman Tuhan. Mereka tahu tentang firman Tuhan, tapi mereka memperalat firman Tuhan. Jadi ada tipu muslihat, ada kelicikan. Sehingga kalau yang disebut dengan menjual Yesus, menangkap Yesus, menyalibkan Yesus, itu terjadi pada zaman sekarang. Di dalam bentuk yang berbeda. Ada dalam istilah bahasa Hakka disebut dengan Chokaothong. Chokaothong itu apa? Yaitu gereja dibuat menjadi bisnis. Ada juga anak-anak Tuhan. Sewaktu dia bekerja, karena dia merasa tuannya majikannya orang Kristen, dia juga orang percaya anak Tuhan. Lalu kemudian itu dijadikan alasan. Kalau dia berbuat salah, maka yang si karyawan bawahan ini mengatakan, katanya kamu sebagai orang percaya. Dilakukan ayat firman untuk menekan. Tidak boleh berbuat gitu. Karena di dalam kekristenan itu adalah ada namanya kasih. Kalau orang berbuat salah harus diampuni.
Itu namanya tipu muslihat. Memakai ayat firman Tuhan, memakai ayat Alkitab untuk kepentingan pribadi. Memakai ayat firman Tuhan, menyebut atas nama perpuluhan. Betul. Firman Tuhan kalau dikatakan perpuluhan, Roma 12 ayat 1 sampai 2 dikatakan bukan hanya perpuluhan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Perpuluhan di zaman perjanjian lama adalah sebuah manajemen keuangan untuk mencukupkan, untuk menghidupi orang-orang Lewi. Itu berlaku pada saat itu, tapi perpuluhan saat sekarang bukan lagi perpuluhan. Setiap orang bisa melakukan perpuluhan dalam bentuk-bentuk yang lain. Seseorang bisa memberikan talentanya. Dia mungkin seorang ahli guru musik, tapi dia akan pakai 1/10 waktunya untuk memberikan pelayanan musik gratis. Itu juga adalah perpuluhan. Seseorang yang sangat sibuk, dia memberikan waktu. Mungkin bagi orang-orang kaya, perpuluhan uang lebih mudah, tapi memberikan waktu untuk melayani Tuhan. Dia mau melayani pada hal-hal kecil, mungkin jadi usher, menjadi hamba, menjadi pelayan di gereja. Itu adalah perpuluhan yang jauh lebih sulit buat dirinya dan dia mau melakukannya. Maka itu adalah perpuluhan. Sahabat seperjalanan, ayat Alkitab, ayat firman Tuhan sama seperti yang dilakukan oleh ahli-ahli, imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi, bisa dipakai untuk menjual Yesus. Jadi artinya orang yang mengenal firman mendalam, tahu dengan mendalam, tapi tidak hidup dalam firman, dia akan hidup dalam sebuah kehidupan tipu muslihat dan kelicikan-kelicikan, mengatasnamakan Tuhan, memakai ayat firman Tuhan, tetapi sesungguhnya untuk berbuat dosa, untuk nafsu-nafsu pribadinya. Oleh sebab itu, para pemimpin gereja, para pemimpin, saudara juga di dalam rumah tangga, jaga hati dengan baik, jaga ketulusan dengan baik, jaga kebersihan hati, jaga kekudusan pikiran, jaga katakanlah kekudusan perasaan, semua rencana kita, semua niat-niat kita, jangan disampaikan dulu sebelum engkau murnikan di hadapan Tuhan, sebelum engkau berlutut dan berkata, Tuhan, apakah yang aku lakukan mengatasnamakan Tuhan, apa yang aku lakukan di gereja, apa yang aku lakukan di dalam pelayanan-pelayanan rohani, apakah aku sudah melakukannya bersih di hadapan Tuhan, apakah aku sudah dikuduskan dan aku sudah dimurnikan oleh Tuhan. Jangan-jangan kalau proses itu tidak dilalui, kita sedang melakukan apa yang sama seperti imam-imam, kepala dan tua-tua Yahudi yang sesungguhnya sedang menjual Yesus, yang sesungguhnya sedang menangkap Yesus dan kita mau menyalibkan. Dan pada akhirnya bukan Tuhan yang dimuliakan. Kita sendirilah yang mencari kemuliaan diri dengan mengatasnamakan kemuliaan Tuhan. Ini tindakan yang sangat menakutkan. Memuliakan diri dengan mengatasnamakan apa yang kita lakukan adalah untuk memuliakan Tuhan. Dengan demikian sahabat seperjalanan, berhati-hatilah. Kalau ada hati-hati dan niat-niat licik dalam diri kita, maka kita perlu bertobat. Agar kita perlu membenahi diri dan kita merubah diri. Kesimpulannya, saudara belajar firman, mengetahui firman, paham tentang firman, tidak serta-merta menjadi orang yang benar dan kudus. Kalau itu dipakai untuk kepentingan pribadimu, kalau engkau tidak hidup dalam kebenaran firman Allah, dengan demikian sahabat seperjalanan, ubahlah. Kalau dalam hati kita ada kelicikan-kelicikan, ubahlah menjadi sebuah keikhlasan, sebuah ketulusan, dan hati yang sudah diperbaharui, dibersihkan, dan dijamah oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kami ingin belajar kebenaran firman Allah, tidak hanya yang kami baca, tapi kami lakukan dalam kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, milik hati yang tulus dan dibersihkan oleh kuasa firman Tuhan. Amin.